Assalamualaikum sahabat Jurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Halo guys, jumpa lagi kita di Jurihan Author Channel. Pada kali ini di bab 19 ini, Tasya nggak mau pulang guys. Apa yang membuat Tasya nggak mau pulang? Jom, kita selidiki sama-sama guys. Meskipun Nisa dan Ane sudah seperti saudara sendiri, namun Ane tetap merasa sungkan dengan sikap Tasya yang semena-mena. Bahkan sampai malam berangsur pergi, Ane masih belum bisa tidur. Sementara Tasya, yang sangat dipikirkannya, sudah sangat nyenyak dan terpulas dalam tidurnya. Nisa terbangun dan melihat Ane masih terjaga. "Ne, kok belum tidur? Sudah hampir subuh, nanti kamu sakit lagi. Bukannya lusa kamu mau sidang?" tegur Nisa sembari menggenggam tangan Ane. "Aku nggak bisa tidur sudah aku coba dengan berwudu, sholawatan, namun, mata ini masih saja belum dapat terpejam," keluh Ane. "Memangnya, apa sih yang kamu pikirkan?" tanya Nisa. "Entahlah aku sendiri nggak tahu, apa yang mengganggu pikiranku," sahut Ane sambil menghela nafas pelan dan melayangkan pandangannya ke Tasya. "Kamu mengkhawatirkan Tasya?" tebak Nisa. Ane masih terdiam. "Ne, bukankah hidup itu adalah pilihan? Jika Tasya sudah menentukan pilihan hidupnya, biarkanlah dia menjalani, dan bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya. Toh dia bukan lagi gadis kecil yang harus mengikuti apa kemauan orang tuanya," ucap Nisa. "Iya, aku ngerti. Hanya saja, aku takut jika dia salah memilih Aku sangat menyayanginya. Untuk saat ini, biarkan dia menikmati pilihan hidupnya. Kamu cukup lihat dan doakan yang terbaik untuknya. Karena kamu juga harus memikirkan hidup kamu, kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Karena kamu berhak untuk itu, Ne." "Thanks, kamu selalu bisa menenangkan hatiku," ucap Ane seraya memeluk Nisa. "Sama-sama Ne. Sekarang kita tidur. Ngantuk." Keduanya pun beranjak tidur. Waktu terus berjalan, denting jam pun terdengar sangat merdu, mengiringi nyenyaknya orang-orang yang sedang tidur. Sampai selesai azan subuh berkumandang, Ane tersentak. Kemudian beranjak dari tempat tidurnya. Ternyata, Nisa sudah lebih dulu bangun ketimbang Ane. "Ternyata kamu sudah bangun "Iya, barusan saja kok," sahut Nisa sambil menenggak segelas air minum. Kemudian mereka berwudu dan langsung sholat. Sementara Tasya, masih enak dalam balutan selimutnya, meskipun Ane sudah beberapa kali mencoba membangunkannya. "Ini orang apa kerbau sih? Susah amat dibangunin," seru Nisa yang juga ikut membangunkan Tasya. "Sudahlah mungkin dia terlalu lelah," kata Ane. "Ya sudah, lebih baik kita ke dapur buat sarapan." Nisa dan Ane langsung ke dapur, membuat sarapan nasi goreng ala-ala Chef Juna yang terkenal. Keduanya sangat bahagia. Tiba-tiba Nisa terdiam sesaat, wajahnya murung, dan matanya berkaca-kaca, membuat Ane penasaran dengan perubahan sikapnya yang mendadak. Kamu kenapa? Aku ada buat salah?" tanya Ane lembut. Nisa menggeleng pelan, lalu berkata, "Seandainya saja aku bisa merasakan kebahagiaan ini setiap hari, aku pasti akan jadi orang yang sangat beruntung."
Anne langsung memeluk Nisa erat, seorang sahabat rasa saudara. Bukankah kamu yang selalu mengatakan padaku, jika takdir hidup manusia itu berbeda-beda, baik rezekinya, jodohnya, dan jalan hidup yang dilalui juga berbeda. Tinggal kita nih, sebagai manusia, sebagai umat yang beragama, untuk senantiasa bersyukur dengan kondisi apapun. Astagfirullahalazim. Kamu benar nih. Tiba-tiba hidung Anne mencium aroma menyengat dari belakangnya. Hidungnya semakin tajam mendengus aroma yang semakin lengket di hidung. Etigat, seperti bau gosong, pekik Anne sambil berlari melihat nasi yang masih di dalam kuali berubah warna jadi hitam kecoklatan. Ya Allah, nih gara-gara kamu melamun Nisa. Kok aku yang disalahin? Yah, batal deh sarapan nasi gorengnya Chef Juna, sumut Anne sambil menatap sedih nasi yang berubah warna tersebut. Tasya langsung ngacir ke dapur, mendengar jeritan Anne yang begitu kencang. Kenapa sih pada ribut-ribut, ketus Tasya sambil mengucek-kucek matanya. Anne dan Nisa tak menjawab, Anne hanya menunjuk ke kuali yang berisi nasi gosong. Mata Tasya pun mengikut arahan tangan Anne. Sekarang malah giliran Tasya yang tertawa kekeh sambil memegangi perutnya yang kram. Saking kuatnya ia tertawa, diikuti oleh tawa Nisa dan Anne. Kini ketiganya duduk di lantai sambil menyandar pada dinding dekat dapur. Ternyata hasil tak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya, Nisa memilih untuk pesan makanan online. Setelah beberapa saat menunggu, dan mereka juga sudah selesai mandi, akhirnya makanan yang dipesan pun datang. Mereka sangat menikmati sarapan pagi ini, meski sesekali muncul tawa geli dari mulut Anne. Setelah selesai sarapan, Anne yang terbiasa dengan semua pekerjaan rumah, merasa risih jika tidak melakukannya. Anne mencari di mana Nisa meletakkan sapu rumahnya. Namun tak juga menemukannya. Kamu cari apa nih? Tegur Nisa, karena Anne berkeliling dapur mencari benda yang dimaksud. Kamu nggak punya sapu sa? Aku cari dari tadi, tapi nggak ketemu, ungkap Anne. Nisa tersenyum lebar. Kamu mau ngapain? Jadi cleaning service, nggak perlu repot-repot nih. Toh, besok tukang cleaning service yang terbiasa membersihkan rumah ini bakalan datang kok. So, tenang ya, ucap Nisa. Maksud kamu pakai jasa cleaning service? Tanya Anne memastikan dan dibalas anggukan oleh Nisa sembari tersenyum lembut. Enak ya, jadi kamu sa. Semuanya serba ada, decit Anne lirih. Sedangkan Tasya duduk santai sambil bermain dengan handphonenya, bak seorang ratu. Anne menghampiri Tasya dan mengajaknya untuk segera pulang. Namun Tasya sepertinya masih enggan untuk pulang. Sya, bersiaplah, kita akan segera pulang. Aku yakin Om dan Tante sudah menunggu kita, ujar Anne. Nih, sebentar lagi ya. Lagian kita baru selesai makan, kilah Tasya. Ya sudah jika kamu tidak mau pulang sekarang, aku pulang duluan, cetus Anne sambil berlalu ke kamar untuk segera berkemas. Tasya yang sudah terlanjur janji dengan kekasihnya, berpikir bagaimana caranya agar dia tetap bisa keluar bertemu dengan sang kekasih. Akhirnya, dia mencoba mengirim pesan pada mamanya agar dapat perlindungan atau pembelaan dari mamanya jika ditanya oleh papanya. Anne sudah bersiap dan sudah pamitan pada Nisa. Anne harus tetap pulang ke rumah. Dan Nisa juga memahami sahabatnya itu. Tiba-tiba Tasya berkelit. Nih, maaf kalau aku tidak bisa ikut pulang sekarang. Manik mata Anne membulat. Mama menyuruhku untuk mencari sesuatu. Jadi aku mohon sama kamu yang bawa koper aku pulang ya, please. Gak mungkin kan, aku keliling toko dengan bawa-bawa koper. Tasya kembali merengek pada Anne untuk mengabulkan permohonannya. Nisa yang kembali melihat ke semena menahan Tasya merasa sangat geram.
Tasya, apa tidak sebaiknya kamu ikut pulang terlebih dahulu sama Ane? Setelah itu, baru kamu cari apa yang dibutuhkan oleh mama kamu, terang Nisa geram. Gak bisa Sa, masak iya sih, aku harus bolak-balik. Kalau sekali jalan saja bisa, kenapa harus balik lagi? Bukankah sama saja seperti buang-buang tenaga dan waktu, keluh Tasya sangat kesal. Kemudian terdengar suara klakson mobil di luar. Ternyata taksi online yang dihubunginya telah datang menjemput Ane. Ane segera berpamitan dan memeluk Nisa. Sa, makasih banyak-banyak ya, karena sudah mau aku repotin. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, harapan Ane untuk Nisa. Dengan mata yang sudah mengembun, Nisa memeluk dan merelakan Ane meninggalkan rumahnya tanpa Tasya. Apa yang akan terjadi jika Ane pulang tanpa Tasya? Dan apa yang akan dikatakan Om Ridwan jika melihat Ane pulang tanpa Tasya? Ditunggu aja kelanjutannya di Yurihan Author Channel guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.